Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu wajib. Setelah itu hidupin loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari gue. Oke guys, enjoy. Hello guys, welcome back to my channel. Oke guys, hari ini gue ngupload video lagi. Dan lama banget ya gue ngupload video, udah nggak mungkin berapa bulan sih. Ya kayak berapa bulan sih karena gue sibuk dengan kerjaan gue dan aktivitas gue. Jadi gue kayak nggak fokus lagi ngejalanin ini, ya bukan nggak fokus sih, cuman ya emang agak sibuk, jadi gue kesempatannya agak susah untuk membuat konten. Oke, dan hari ini guys gue mau bikin konten podcast guys, karena ya kalian tahu sendirilah banyak orang bikin konten tentang podcast, tapi hari ini podcast gue perdana karena pertama kali gue mau coba bikin podcast bareng sama teman gue, yaitu teman gue yang di Bali. Ya, kebetulan juga orangnya asik juga. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang topik 17 tahun ke atas. Maksudnya 17 tahun ke atas apa ya? Jadi kalian harus pantengin terus video gue. Tapi sebelum kalian lanjut nonton ngebahas tentang 17 tahun ke atas, kalian harus subscribe YouTube channel gue. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup guys. Jangan lupa untuk hidupin lonceng notification-nya biar kalian tahu video gue yang terbaru. Oke, kita lanjut langsung ke videonya. Kita telepon teman gue yang di Bali. Check it out. Kar. Woi, mantap. Kabar bos. Gimana nih? Gimana nih? Kabarnya gimana bos? Baik bos. Wih, siap sedia ya. Lu Belakangnya ada ungu-ungu gimana gitu. Woi. Di landscape dong, di landscape bos. Oh wait. Oke. Wait a minute. Lu lagi di mana nih Kar? Lagi di. Gue bilang apa nih? Apa? Lagi di radio. Lagi di radio. Gak apa-apa, lu bilang. Gue gak opening tadi bilang lu kalau misalnya lagi di radio. Oh iya. Okay. What the fuck? Lu sama siapa di radio? Sendiri. Oh. Ada kok Radit di belakang. Mana dia? Ngapain? Lagi mabar. Oh. Wih, gimana kabarnya? Tata gue ambil ini dulu deh. Gimana kabarnya Radit tuh? Baik, lo gimana kabar? Baik. Oh, Radit sibuk. Orang ganteng susah ya? Radit sibuk. Ganteng. Lu gimana nih? Wait, gue nyari ini nih. Apaan? Lagi ini hari ini tempat buat. Wait, aduh. Oh, lu siaran sama si Radit nih hari ini? Kak sama Edo. Oh, sama Edo. Terus Radit ngapain tumben dia di situ? Nah, Radit tinggal di sini dia. Oh, di sini sekarang Radit? Iya. Oh, udah nggak kerja di hotel lagi berarti? Nggak, dia udah lah. Dia jadi H&M. Di mana? H&M. Apaan tuh? H&M. Oh, H&M. Oh, yang sekatro itu kalau di Jakarta nggak ada H&M ya? Ada bangke. Enggak, gue nggak jelas lu ngomong apa tadi. Masa? Ui. Jelas sih sekarang jelas. Jelas. Wih, akhirnya gue ngobrol sama penyiar papan atas nih. Ada papan gulingan ya? Gimana di Bali, Kar? Nah, di Bali gara-gara COVID semua jadi di PHK. Nggak semua sih. Pokoknya yang kerja di bagian hospitality. Lu juga udah pindah kerja kan? Ya, gue pindah ke Pegadaian. Tapi sebelum mau nabung emas, mau cil emas. Promosi ceritanya. Tapi sebelumnya lu kena PHK atau emang pindah? Oh enggak lah. Gue emang pindah. Jadi gue udah 2 tahun kayaknya di situ. Gue udah 2 tahun di kerjaan gue sebelumnya. Dan akhirnya ada bukaan di Pegadaian, ya udah gue lamar. Wih, keren. Pindah kerja ya, Bos. Hatinya pindah nggak, Bos? Enggak. Gimana nih? Pasangan bagaimana nih pasangan? Pasangan lagi mencari dan sudah akan mendapatkan. Wih, langsung nikah atau gimana nih?
langsung nikah sih mungkin ya. Wih. Enggak deh, enggak tahu dah, enggak ada kayaknya. Gue diundang gak nih? Oh, tentu tidak. Lu pindah dari FBI ke Menara? Ki ini udah mulai Ki. Udah dari tadi gue udah rekam dari tadi. Oke, lanjut. Lu dari FBI pindah ke Menara? Ya, jadi gue dari FBI terus pindah ke Menara, which is yang apa nih ada opportunity dari radio sebelah kan, jadi ya udahlah gue coba untuk pindah dari FBI ke Menara gitu. Baru-baru ini lu pindah berarti? Kemarin-kemarin masih di FBI? Baru 3 hari ya, baru 4 hari kayaknya. Wih, lu bagian apa nih? Bagian centang-centangnya? Enggak, gue malam-malam jam 10 sampai jam 12. Wih, gokil. Tapi Menara masih orang-orang lama itu doang? Ada udah? Masih banyak ya? Enggak. Masih kok orang-orang lama. Masih cuma tambah gue sama Radit sama Edo. Jadi kita bertiga di Menara. Terus kalau FBI? Kalau FBI, ya dari FBI ke Menara. Enggak, maksudnya anak-anak FBI pada hilang semua. Setahu gue sih anak lama hilang semua. Iya. Anak lama udah hilang semua. Jadi gue terakhir anak lama yang hilang. Oh, lo. Jadi angkatan si gue itu, si siapa sih namanya? Willy ya, Mam? Siapa? Willy itu masih. Willy itu masih. Oh, Willy masih. Jadi Willy, pokoknya angkatan gue itu semua di bawah gue, di atas gue itu udah hilang. Oh, I see. Jadi tinggal angkatannya Willy ke bawah. Gitu. Oh, I see. Dulu gue sempat di-kick sih dari FBI. Bangke. Iya karena lo ini. Karena gue bangke makanya. Karena lo banyak fansnya, jadi kita kayak, aduh kita terbebani dengan fansnya si DJ Michael kan. Jadi ya udah kita. Oke, lu menjilat banget kayak gitu. Kita nggak kuat nih gitu kan, malah ini fansnya setiap sore setiap malam tuh datang ya udah. Tuh alasan tuh kedok doang dong. Sebenarnya emang dari dulu pengen di-kick gue gitu loh. Gak apa-apa. Ya gue pengen kick lo terus bener. Gue gak apa-apa di-kick. Gak apa-apa gimana? Gak apa-apa di-kick kan sekarang gue punya podcast sendiri. Uy. Podcast lo udah berapa lama emang? Enggak, gue baru perdana sih karena kemarin sempat dikasih tahu. Kebetulan kan pas terakhir kan sekarang kan gue nggak karena COVID ini, jadi kan gue kerja bareng sama si artis-artis kan terkendala, maksudnya maksudnya jobnya kan sepi juga kan, jadi gue juga nyari plan B buat nyari kerjaan juga sih gitu. Maksudnya ya ada orang-orang ngasih tahu gue untuk kenapa dilanjutin YouTube-nya, karena kan gue kan nggak fokus ke YouTube nih selama ini gitu, dilanjutin ya kenapa nggak lu bikin podcast gitu, kan karena lagi rame-ramenya kan orang bikin kayak gini gitu. Ya. Dan dulu orang pertama yang gue undang di podcast gue, si Oscar, karena menurut gue ya lu kan juga penyiar, terus kebetulan kalau misalnya gue ngebahas topik ini nih kayaknya bakal seru nih kalau ngebahas sama lu nih. Gue curiga topiknya apa ya, karena kan rasanya udah gak enak. Karena kan lu kalau udah ngebahas topik tentang ini nih lu pengen semangat nih Kak. Kalau udah lu ngebahas tentang topiknya tentang tumpah-tumpah nih lu pengen semangat nih, gue tahu. Ya itu tuh ajaran lu sebenarnya cuy. Ya gue mau ngebahas kan ajaran lu tuh. Kita kan mau gue kan di podcast gue pertama kali gue pengen apa ya judul yang oke. Nah gue mau bahas tentang 17 tahun ke atas nih bahasnya nih. Tentang pergaulan bebas nih Kak. Kalau menurut lu nih, kalau lu kan ya lu udah dewasa lah ya, udah 17 tahun ke atas. Kalau menurut lu? Gue masih 17 setengah. Sisanya. JP. Gue cuma menanya sama lu, kalau misal lu nih sudah melatih fase-fase lu waktu SMP, SMA, SD, kan lu melatih fase-fase di mana lu mencari jati diri lu nih. Sekarang kalau misal lu nih, lu sekarang kan udah tahu namanya kehidupan. Sudah tahu namanya duit, terus sudah pernah megang duit. Nah, sekarang orang kan pasti sudah tahu nah dunia bebas. Nah, kalau menurut lu nih, dunia bebas kita nih seperti apa sih, Kak? Dunia bebas ya, sebenarnya setiap orang, kalau menurut gue ya dunia bebas itu sebenarnya
bisa dinikmati sama semua orang ya. Iya. Tapi yang jelas kalau misalnya dunia bebas itu kita punya kaidah pribadi. Kalau gue dunia bebas gue adalah gue bebas melakukan apapun Yes. as long as itu tidak merugikan nama gue sendiri dan keluarga gue, yang menurut gue itu udah bebas gitu. Kalau misalnya menurut orang lain bebas belum tentu kayak gitu kan. Bebas ya tidak tahu aturan dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan bebas versi gue ya gitu, tetap bebas ada kaidah-kaidahnya gitu. Tidak full 100% kita bebas. Jadi kita mau apapun, terus melakukan apapun tuh bebas, gak ada kaidahnya tuh nggak kayak gitu. Kalau menurut gue deh, kehidupan bebas itu bebas kita melakukan apapun, tujuan apapun, tapi punya kaidahnya masing-masing, punya batasan limitnya masing-masing Iya, gitu kan. benar-benar. Gitu Kayak sih. kita tuh Ya, sesuai. maksudnya kalau ya benar sesuai dengan porsinya. Iya, Kalau benar. misalnya kita terlalu bebas, Mm-mm. nggak apa namanya nggak Nggak bagus bagus juga juga. ya. Itu sebenarnya efek secara tidak langsung untuk diri kita sendiri, melihat orang lain ngejudge-nya jelek sama kita gitu kan, dan kita efeknya juga ke kita gitu kan. Iya. Jadi pengaruh juga sama karir dan sebagainya. Benar. Apa dulu penyiar papan atas ya kan. Ya yang penting nggak papan penggilingan. Oke. Sekarang gue mau bahas nih, kan orang udah tahu lu kan tentang dunia bebas nih. Lu pasti juga masa fase lu SMA. Kalau lu fase nakalnya waktu lu fase nakal tuh waktu SMP, SMA, atau lu udah kuliah ataupun lu udah kerja, lu fase nakal waktu apa? Kalau gue nih fase gue waktu nakal ya waktu SMA sih, SMK kerja. Setelah kerja gue udah udah ngelewatin fase-fase itu semua, akhirnya gue ngerti tentang kebebasan, apa bebas harus gue batas-batasnya, gue ngerti. Sebelumnya kan gue asal hajar aja doang. Kalau nih fase lu pernah bebas, fase lu masih SMP kah atau SMK kah atau kapan? Kalau bebas, fase gue bebas itu sebenarnya adalah waktu peralihan mau lulus kuliah. Ya, peralihan dari mau lulus kuliah ke kerja gitu. Jadi gue kuliah itu gue anteng. Maksudnya gini, gue dari SMP SMA gue selalu sibuk dengan kerjaan sekolah gitu kan. Nah, terus karena gue sudah tahu sosial gue udah tahu gitu kan, berteman gue udah tahu, maksudnya berteman dalam artian cukup luas gitu kan, tidak cuma lingkup di lingkungan rumah aja gitu kan. Benar banget. Pada saat gue waktu itu kuliah, karena kuliah itu kan banyak aktivitas, banyak event kampus, apalagi kampus gue itu kan kampus negeri kan di Bali, jadi itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gue gitu kan. Dari situ gue tahu kegiatan sosial, terus berhubungan dengan orang-orang baru, terus gimana caranya kita membuat networking sama orang-orang itu. Gitu. Nah disitulah pada saat gue tahu yang namanya kebebasan. Sekarang deh gue mau nanya, kebebasan apa yang sudah lu pelajari selama ini? Oh banyak. Contohnya. Lo tanya tentang salah satu contohnya. Apa ya? Sebenarnya gue gak apa-apa, buka-buka aja kar di sini. Kalau di YouTube mah bebas, gak ada KPI. Jadi pada saat itu gue sempat sama teman-teman sebenarnya itu kumpul-kumpul biasa sih ya. Atau ya kalau menurut gue kumpul-kumpul gue itu kumpul-kumpul biasa. Waktu itu kan sebelum di tempat gue ada satu restoran cepat saji berdampingan sama mall. Lo tau lah ya itu di mana ya, gitu kan, berdampingan dengan mall. Jadi gue sempat waktu itu karena 24 jam, jadi makan dulu di situ. Akhirnya gue ngajak teman-teman gue, kayaknya cuma ada 3 orang 4 orang gitu kan. Kita gitaran di sana kan. Jadi ada restoran cepat saji, terus sampingnya ada mall. Nah, mall itu ada tangga-tangganya gitu kan. Jadi tempat orang nongkrong juga banyak. Ya waktu itu gue nongkrongnya sampai jam 2 pagi. Nah, terus main gitar dan sebagainya, dan akhirnya tercetuslah ide bahwa yuk kita cari sesuatu yang menarik pada saat midnight menuju pagi gitu. Itu waktu itu kita keliling pakai mobil, keliling ke area itu bahasa Indonesianya adalah yang disukai laki-laki lah ya. Bukan.
Ya bisa jadi. Tidak, bisa jadi. Enggak. Ya bisa jadi juga kayak gitu. Transpuan. Bener gak sih bahasa Apa sih? Indonesia? Gue lupa. Transpuan? Transgender. Oh, ya. Jadi di Bali itu ada satu area Mm-mm. yang tempat berkumpulnya orang-orang Ya, pencari seks I know. gitu kan. I know. Nah, cuma itu bukan mencari seks. Jadi itu bukan wanita seutuhnya ya, gitu. Berarti itu. Tapi gue cuma penasaran aja. Uh, Maksudnya gue cuma kesana, gue lihat kegiatan mereka dari jauh. Oh kayak gitu. Tapi gue tidak, maksudnya gini. Yang tadi gue bilang di awal adalah tidak melanggar batas-batasan menurut gue gitu kan. Kalau gue pribadi gitu kan. Jadi hanya sekedar lihat, kenalan ke tempat itu didn't think anything, didn't do anything. ya benar. Kan. Jadi gue apapun gue cuma kesana doang, sightseeing kayak gini kegiatannya, dan mereka juga tidak taruh curiga lah ya. Namanya juga ada seorang pria tampan datang ke sana, masih mereka welcome. Mantap. Cuma itu menurut gue adalah pengalaman yang sebenarnya itu pengalaman standar ya. Cuma waktu umur itu tuh waktu gue SMA awal-awal SMA atau pas akhir-akhir kuliah semester gitu kayaknya. Gitu. Itu fase-fase lu kalau menurut lu itu nakal? Nggak nakal sih sebenarnya. Oke. Ada nakal ada sih ya, cuma ya adalah pokoknya, masa gue ceritain di sini. Ya iya dong, kita harus terbuka, jujur apa adanya. Podcastnya harus jujur dan apa adanya kan, jadi nggak harus ditutup-tutupin. Oke, lanjut. Ya ada lah, ya kayak gitu sih. Jadi menurut gue itu sebenarnya tidak fase nakal, cuma itu fase penasaran gue. Ya, I know gitu sih. Kan. Terus fase nakal ya gue tau lah ya, lo tau lah ya, gue pernah janjian sama orang di satu lapangan janjian, terus titit gitulah ya, titit gitulah ya. You know what I mean lah ya. Soalnya pasti tahu lah ya apa yang dilakukan gitu, yang ditempuh, udah bertemu di tempat sepi, pasti kemana gitu udah tahu dah lah ya. Disensor aja lah gitu. Tapi waktu itu gue waktu awal tahun 2000 baru-baru kok 2017 2018. Cuma ya gitu sih. Ya namanya juga karena muda. Manusia ya butuh sesuatu yang menarik dan menantang. Benar. Tapi itu biasa aja sih menurut gue. Karena udah kebiasaan. Tapi kalau misalnya orang-orang karena udah kebiasaan, udah biasa. Sialan. Kalau belum nggak biasa. Biasa ya. Ya itu sih. Oke, lanjut. Kalau lu nih, apalagi kalau misalnya hidup di Bali ya, gue juga di Bali lah. Gue kecil lahir juga di Bali, besar di Bali. Karena berhubung gue 2 tahun di Jakarta, gue banyak banget belajar gitu kan dari perbedaan Bali dengan Jakarta. Kalau menurut gue, kalau Jakarta tuh orangnya kepo banget. Jadi urusan orang pengen tahu banget. Jadi lu pokoknya dicecer bagaimana caranya lu, gue pengen tahu kalau misalnya lu bawa pacar kayak apa, kayak lu bisa dihabisin banget sih kalau di Jakarta. Dia modelnya kayak jadi kayak modelnya lu kalau misalnya gini ya, kita bedain dalam kos-kosan. Kalau ngekos di Bali itu kita bukan menjelekkan Bali ya, maksudnya kayak Bali mungkin pola pikirnya mereka lebih jauh kalau menurut gue ya, karena pola pikirnya lebih jauh dan juga lebih menghargai satu sama lain, jadi nggak kepo banget gitu loh. Jadi kalau misalnya di Bali kan lu tahu sendiri, kalau ngekos sama pacarnya it's okay, fine. Lu mau ngekos yang penting dia nggak ganggu. Ya, nggak ganggu tetangga, saling mendukung, saling gini gitu. Tapi kalau di sini kalau lu ngekos sama pacar dan ketahuan, besok lu dinikahin. Seriusan, karena gue pernah sekali, gue waktu pertama kali nyampe Jakarta sih, kayaknya kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan itu, gue main ke kos temen gue gitu. Di kos temen gue ada laki-laki sih, temen gue gitu main lagi. Nah kebetulan di samping temen gue itu kamarnya tuh pacaran gitu. Mereka tuh bawa pulang kerja mungkin bagaimana. Nah mungkin sama pacarnya, mereka tuh sebenarnya pacaran cuma main doang di situ, yang cewek tuh main ke situ gitu ceritanya. Mereka mungkin makan, karena gue tahu wajar lah ya. Karena gue tahu
pintunya kebuka kan, karena gue tahu, karena gue kan nongkrong di depan pintu kebuka. Itu tahu nggak lu, digerebek. Seriusan? Terusan dengan oknum-oknum yang mengaku, ya begitulah, ormas-ormas seperti itu ya, gue nggak mau nyebutin karena bakal heboh kan di ujungnya. Oh, oke. Dan harus menikah. Dan lu tahu gue jadi saksinya, Kar. Masa sih? Seriusan sama temen gue 3 orang pas gue nongkrong depan kan, saya karena gue melihat mereka gitu kan. Padahal gue melihat mereka emang mereka makan kan, karena pintu dibuka gitu, mereka nggak melakukan apa-apa. Gila kan lu? Gue pertama Iya. kali 4 bulan tinggal di Jakarta kayak gini, gue bilang gila Jakarta, gue bilang gitu. Menurut gue, Padahal itu kota metropolitan ya. yes gitu. Menurut gue harusnya lu bukan gimana ya, bukan membanggakan, gue juga membanggakan Bali juga ya, karena kan menurut gue Bali itu ada fasenya dimana orang-orang saling menghargai, saling menghormati kalau di Bali nih. Sedangkan kalau di sini kurang banget menghormati dan menghargainya. Lu kalau lu menyenggol mereka sedikit, habis lu kalau di sini. Udah dibergedel lu kalau Jakarta. Makanya gue bilang fase, Oh ya. iya, karena kalau menurut gue kalau Jakarta itu udah fasenya orang gila-gila sih, orang jahat, bukan bukan lagi kota bebas. Kalau menurut gue kota bebas ya Bali, dalam artian Oh, bebas itu oke. kita pola pikirnya, mindsetnya lebih jauh ketimbang orang-orang sini. Kalau menurut gue ya, karena makanya kenapa orang Jakarta suka holiday ke Bali. Lu tahu sendiri kan. Hmm, Waktu itu orang Jakarta berapa cewek main ke Bali. aku tahu. Itu mulai gitu. Sekarang nih, lanjutlah ke topiknya. Sebenarnya topik utamanya yang gue mau bahas nih adalah tentang karena nih orang mungkin anak muda zaman sekarang ya, kita nggak bisa pungkirin. Tapi aku tutupin dulu. Siap, 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 Bentar. siap. Yes. Oke. Oke, lanjut. Yang gue mau bahas, ini, kita kan nggak bisa pungkirin nih, anak muda zaman sekarang mau dari SMP, SMA, meskipun nggak baik sih, SMP, SMA, kuliah maupun sudah kerja, yang namanya seks itu pasti mereka lakukan, meskipun mereka belum sah. Ya kan, lu tahu sendiri lah, hidup zaman sekarang tuh kita nggak bisa pungkirin itu pasti terjadi. Menurut lu nih, sah-sah nggak sih kalau misalnya kita tuh masih pacaran sudah melakukan hubungan seperti itu? Kalau menurut lu seperti apa? Pandangan lu nih sebagai laki-laki Yang penuh dengan hasrat. yang penuh kepingin. Sebenarnya sih kalau misalkan, kalau menurut gue ya, ini menurut gue ya. Karena kan setiap orang kan punya opini masing-masing ya, kita nggak boleh mengejudge dong, ya nggak? Benar sekali. Jadi menurut gue kalau misalkan pacaran untuk berhubungan pada saat pacaran itu fine-fine aja. Berhubungan seks pada saat pacaran itu fine-fine aja. But itu harus ada standar dan juga kaidah-kaidahnya. Dalam artian ketika lo umurnya sudah lebih, ketika lo udah mapan gitu kan, sudah bisa bertanggung jawab atas pasangan lo maupun sebaliknya, jadi lo harus siap untuk menanggung risiko pada saat si doi itu tekdung. Nah, benar. Gitu kan. Jadi ketika misalkan lo pacaran pada saat umur 16 atau 17 yang masih sekolah gitu kan, masih mau siap-siap akan ujian nasional, ya fine-fine aja kalau lo pacaran. Cuma kalau lo pacaran isi berhubungan seks, ya lo harus tanggung akibatnya gitu kan. Cuma lo kan punya otak ya, jadi harus berpikir jauh ke sana gitu kan. Kalau udah kalau lo masih sekolah gitu kan, masih ditanggung sama orang tua, ya pacaran sewajarnya aja sih. Kalau lo udah kerja, terus lo udah menghidupi diri lo sendiri, itu pun bisa, ya kan aja sih lo pacaran sambil berhubungan seks. Benar. But itu harus ada, tapi itu juga harus ada batasannya ya, tanggung jawabnya juga. Kalau misalnya cewek lo tendung, ya lo harus tanggung jawab sih. Iya benar, karena banyak banget oknum-oknum laki-laki yang sudah mau enaknya doang, setelah udah tekdung mereka ninggalin, dan ujung-ujungnya laki-laki yang baik pun disalahkan seperti itu. Kayak gue kan laki-laki baik, padahal gue pernah ngapa-ngapain wanita, tapi dibilang yang aneh-aneh ya. Tapi emang lo selalu disalahkan. Padahal gue baik-baik kan. Gue orang baik-baik, gue gak pernah jahat. Gue kan setia orangnya ya gak? Iya, gue percaya kok. Kalau di Bali ya gak tau, kalau di Jakarta nanti gimana. Bangke. Berarti menurut lu sah-sah aja dah. Kalau misalnya orang udah kerja, ya gak apa-apa lah ya.
Ya, kalau misalnya dia bisa tanggung jawab Iya. dirinya sendiri, ya why not Iya, gitu kan? benar-benar Maksudnya sih. dia kan udah punya tanggung jawab Iya, sendiri, benar. sudah tahu yang mana bagus, yang mana enggak, sudah bisa bertanggung jawab, ya kenapa enggak? Kita ngomong ini Ya maksudnya kita ngomong ini tuh komunikasinya tuh kayak kita nggak ngomong bawa agama ya, tapi kita ngebawa tuh dalam artian kalau di dunia kita nganggapnya seperti apa gitu. Kalau emang menurut agama itu salah ya kita nggak mau ngebahas itu karena itu bukan wilayah kita kan. Kita ngebahasnya tentang pandangan kita nih sebagai orang manusia. How about sex itu bener nggak sih kalau misalnya kita ngelakuin sebelum nikah gitu loh. oh kalau yang gitu, Heeh. oh beda lagi nih pertanyaannya. Enggak, maksudnya gue beda kan gue ngejelasin bagaimana kalau tadi kan gue kasih tahu lu kalau misalnya kita eh pacaran, maksudnya kalau pacaran kan komunikasinya Ah, kalau misalnya kita di dunia kan kita oke, nganggapnya I know. nganggapnya kalau di Siap, siap. dunia itu kan fine fine aja gitu loh. Kalau misalnya kita nganggap agama, kita Ya, kan nggak bisa bukan wilayah kita di situ lagi karena kan ya, setiap agama ya. beda-beda gitu loh. Beda, beda. Jadi kita nggak bisa Itu ngatur. beda case jadi ya. Iya benar, jadi Beda kita case nggak bisa jadinya. asal nuduh, oh lu bikin dosa lu gini, emang kita nuduh nggak bikin dosa, gitu sih menurut gue ya. Karena biasanya nuduh Ya, itu ya, udah itu lebih beda banyak case sih. kar biasanya. Kita berpikiran yang aneh-aneh aja, kita berpikiran yang tidak sepatutnya aja udah dosa Yes, gitu benar. kan. Maksudnya ya sekarang kita berpikiran logika aja Mm-mm. gitu. Kalau misal lo bisa mampu hidup diri lo sendiri, lo bisa bertanggung jawab, ya kenapa enggak? Iya Ketika benar-benar. lo seks sama pacar lo udah kerja, terus ketika lo having sex pacar lo hamil, ya why not gitu kan, lo tanggung jawab gitu. Cuma ya lo pakai logika aja lah, lo masih sekolah, masih Iya ditanggung sama sih. orang tua, lo coba-coba pacaran sambil lo having sex gitu kan, terus mau enaknya aja, ya itu namanya agak sedikit stupid Iya sih sih, gitu. benar sih. Kalau gue sih, Ya semoga. kalau gue sih menganjurkan buat anak-anak sekolah nih, misalnya dalam artian kayak masih SMP ataupun masih SMA. Kalau menurut gue sih jangan dulu lah, lu pacaran sewajarnya juga. Benar sih kata lu sewajarnya doang, sebatasnya lu bisa lakuin doang, tapi jangan sampai lu kalau sudah ngelakuin hal itu, lu kabur. Gue pengen nggak suka nih laki-laki yang sudah mau kayak gitunya, mau enaknya pas dia hamil, terus menyuruh pasangannya untuk gugurin kandungannya. Gue pengen nggak suka banget. Paling Nah nggak suka banget. Itu itu hal yang itu pengen kayak gue yang wow, maksudnya lu mau enaknya doang setelah lu bikin udah jadi, lu nggak mau nikahin, lu hmm, bilang alasan gue mau sekolah. What the fuck man? hmm, Itu lu ngomong mau sekolah terus lu ngakuin kayak gitu kan dia Martin kayak gitu sih kalau menurut gue ya, oh, anak-anak zaman hmm. sekarang gitu loh. Karena Itu kayak stupid sih menurut yes gue. benar. Benar lu nyanyain hidup lu Iya doang. kan? Benar sia-siain hidup lu Iya. doang, jangan hal kayak gitu loh. Apalagi lu sampai lu ngebunuh gini ya, ngebunuh nyawa itu kan buat gue yang wow gila sih. Karena gue pernah di fase-fase seperti itu juga, cuman buat gue yang pelajaran banget buat gue yang ya sekarang kita harus lebih hati-hati lah ke depannya. Kok Kalau bijak lu tiba-tiba. gue tuh emang bijak kan, gue di Jakarta udah bijak. Yo. Gitu sih Ya bener sih, jadinya. bener-bener banget sih kamu dulu. Nah kita lanjut nih, ini yang lebih sensitif lagi deh. Yes. Kita, Ada kita apaan ngebahas tuh? tentang berhubungan. Menurut lu nih, Alright. berhubungan yang enak itu Hah? seperti apa sih kak? Berhubungan gimana dulu nih? Konotasinya Berhubungan. berhubungan dengan lu pasangan lu ya, entah lu berhubungan dalam artian lu having sex atau lu berhubungan dengan gaya lu seperti apa ya. Gue nggak tahu ya, maksudnya dalam artian berhubungan lu bagaimana sih lu menikmati hubungan lu dengan pasangan lu nih ya. Oke. Kalau gue pribadi, gue menginginkan hubungan yang kita kita bahas berhubungan pacaran dulu ya. Iya. Baru nanti ke intim-intimnya. Jadi ketika kita, kalau gue pengennya berhubungan gue berhubungan dengan next pacar Mm-mm. gue kan jomblo nih sekarang gitu kan, cuma gue ada Cem-ceman. cewek untuk deket juga, ada cem-ceman ya. Jadi gue pengen berhubungan yang kayak hubungan pacar gue itu kayak jujur, Mm-mm. terus saling mendukung di satu sama lain gitu kan. Dulu waktu gue SMA atau SMP gitu kan, pacaran
gue selalu melihat fisik. Mm-mm. Nanti gue akan punya pacar cantik, pinter, terus apalagi tinggi, rambut panjang gitu. Kok fisik banget gitu kan. Makin kesini, makin sini, makin sini, sudah berumur dan sebagainya. eh gue berubah mindset gitu kan. Yang penting gue cari pacar yang Goyangnya enak. mau mendukung sport. itu itu nanti pada fase-fase ketika lo udah mau mendekati pernikahan, lo akan merasakan goyangan enak gitu. Jadi gue mencari fase-fase kayak pasangan yang saling mendukung, terus juga saling mendukung dalam artian tidak matre ya. Maksudnya apa-apa gue bayarin, apa-apa dia bayarin, nggak. Benar. Mendukung, mendukung kayak misalkan kegiatan apa ikut dukung Saling mengisi gitu lah kan, intinya lah ikut ya. aktif gitu, saling mengisi dan juga tetap komunikasi intens. Benar. Itu hubungan yang pengen gue bina ketika gue nanti pacaran ataupun juga nikah. Plus kalau misalnya berhubungan seks, gue prefer kalau berhubungan seks itu tidak terlalu memaksa, cuy. Enjoy my life gitu ya. Jadi let it flow aja gitu. Kalau misalnya I'm good today, let's having sex today and we're going to have fun. Ya kalau misalkan yang pacar gue my next future wife itu tidak mau, ya kenapa? Maksudnya nggak usah dipaksa gitu kan. Iya benar. Intinya adalah sama-sama mau. Sama-sama menikmati Maksudnya lah ya. gue menikmati. Maksudnya gue menikah tuh tidak mencari seks itu nomor sekian. Yes, benar. Nanti ya gue menikah itu mencari satu hubungan yang terus komunikasi dan juga berhubungan baik, saling mendukung, itu aja sih. Benar. Itu karena kan nanti kita hidup sama, kita makin tua kita akan hidup sama istri kan. Iya, udah ngomong istri loh ya. Kayaknya undangan bentar lagi nih nyantol nih ke sini. Kalau kayak lu datang aja sibuk banget. Kentang, pasti gue dateng. Nggak mungkin nggak dateng gue. Gue harus bawa pasukan berapa nih? Nanti kalau misalnya gue nikah terus lu tiba-tiba live gitu ya. Live YouTube. Aman, bisa diatur. Biar viral Gitu sih kan pernikahan. gue. Itu menurut lu ya, kalau misalnya hubungan yang oke itu seperti itu. Nah, kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih ya sama sih kayak lu, setelah mungkin ya gue nakal banget sih dulu, zaman dulu mungkin ya banyak punya pasangan, kesana kesini itu ya udah bosen lah gitu, udah matanya pengen nyari satu dan kita seriusin, tekunin kita pupuk sampai jadi, sampai berbuah. Kalau udah berbuah kan, Berbuah. kan dan hasilnya itu kan eh, sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Kalau misalnya kita memaksakan kehendak kita sendiri sih nggak ada habisnya sih kalau menurut gue ya. Karena kalau misalnya kita nuntut nih, kita minta ini minta itu, ya nggak ada yang sempurna ya. Kalau misalnya lu minta segala sesuatunya, harus ada batas-batasannya gitu loh. Tetap sama kayak apa lu bilang, harus ada batasannya, harus ada, maksudnya gini, lu pingin wanita yang baik, wanita yang saling mengisi, wanita yang bisa di samping lu, tapi lu bisa nggak jadi laki-laki yang bisa mengisi dia, baik sama dia. Lu minta yang mantan gini, lu minta sama Tuhan nih, minta yang baik, tapi kelakuan lu nggak baik, ya nggak? Yang mana mungkin lu dikasih yang baik, setuju. Maksudnya kita selalu menuntut pengen A, pengen B, pengen C gitu kan. Cuma dia pengen nuntut A, B, C kan nggak bisa gitu juga kan. Maksudnya kita semua punya kemauan masing-masing kan, tidak semua kita pengen itu ada di dia ataupun sebaliknya, nggak sih? Iya benar, gue setuju sih itu, karena kan itu hal yang buat gue, yang kalau misalnya lu menuntut, misalnya ya matanya gini, gue ngomong minta A B C D, kan pasangan wanita lu juga pengen A B C D, jadi kan dalam artian lu bentrok dengan hal seperti itu gitu. Maksudnya dalam artian gue, segala sesuatu nggak ada yang sempurna, lu harus saling ngisi aja satu sama lain. Kalau lu udah ngisi satu sama lain klop, pasti jalan ke depannya gitu loh. Gue percaya itu sih, karena gue belajar kehidupan di Jakarta coy. Saking kerasnya ya. Keras banget coy. Lu bayangin, gue gini ya, dalam hal perempuan ya, dalam wanita ya. Perempuan Jakarta itu beda banget dengan perempuan di Bali. Beda banget, dalam artian gini bedanya.
kalau lu di Jakarta, ya gue tahu perempuan tuh kayak realistis lah. Misal bukan matre, misal mereka butuh ini bukan ini, ya gue tahu. Tapi dalam artian banyak wanita yang tidak mau mendukung pasangannya untuk bisa laki-laki itu maju. Dalam artian lu nuntut nih, lu gue punya deketin cewek, tapi pacar lu udah nuntut minta ini minta itu minta ini, belum sah nih tapi udah nuntut minta ini minta itu. Kan hal yang buat gue yang beda banget sih. Kalau di Jakarta, gue udah beberapa kali deketin cewek-cewek Jakarta, gila-gila banget sih, Kar. Lu tahu nggak, pertama kali gue WA mau cewek Jakarta, hal pertama ditanya sama dia apa? Punya apa lo gitu? Iyalah, lu naik apa ke sini? Naik, Gitu, coy. naik apa? Gue naik kapal selam cuy gitu. Lu naik apa? Lu punya apa gitu? Buset, gue perasaan kenal sama cewek di Bali nggak segini-gininya deh. Kalau dibilang berarti cewek Bali kampungan dong, nggak bisa manfaatkan laki-laki. Bukan, buat gue karena perempuan di Bali menghargai pasangannya untuk saling mengisi. Kalau menurut gue ya, kalau menilai gue gitu, karena mungkin ada orang Jakarta pindah ke Bali. Setelah mereka ngikutin gaya hidup di Bali, pasti mereka berubah dong. Dengan Berubah, kondisi. Iya berubah, gue ketahu gitu karena banyak teman-teman gue yang pindah ke Bali, mereka ngikutin alur kehidupan di Bali karena di Bali kan satu saling menghormati pertama. Kedua, satu sama lain saling mengisi. Terus orangnya juga saling mendukung kan, kalau punya teman juga saling mendukung, susah apapun senang juga jalan aja gitu loh kalau misalnya di Bali gitu, kalau menurut gue ya. Karena Jakarta beda banget kan. Mungkin lo sebulan di sini bisa gantung diri mungkin lo. Gue pernah ke Jakarta, gue pernah hidup di Jakarta. Waktu itu gue cari kerja di Jakarta. Gue ikut tes akademi salah satu sekolah pemerintah. Gue kan lolos di Bali itu, akhirnya dikirim ke Jakarta waktu itu. Dan waktu itu tesnya selama sebulan. Gitu. Dan memang gue tidak bisa hidup di Jakarta, dalam artian suasananya terlalu crowded, terlalu sumpek. It's full of something that I can be free like in Bali gitu. Jadi gue nggak bisa sebebas kayak di Bali gitu. Bener sih, karena emang di Jakarta terlalu terbatas. Ya bener. Terlalu terbatas. Jadi gue kalau jalan, misalnya gue kan kalau kemana-mana kan pakai Hotjar atau apalah something, sesuatu yang bisa ngantar kita, gue lupa namanya gitu kan. Apa gitu gue lupa. Jadi gue harus simpen tas gue di depan, gitu. Harus gue tidak boleh tidur gitu. That's right. Harus sekali itu. Harus watch out. Ya harus waspada tuh nomor 1 gitu. Iya, kalau di Bali mah as long as kita pegang tas, tidur ya doesn't matter gitu kan. Iya, benar. Dari situ ya gue udah fine. Gue hidup di Bali aja lah. Karena emang kalau bisa gue liburan di Jakarta boleh sih. Tempat di Bali itu emang lebih oke sih, Kar, kalau menurut gue ya. Oke banget sih, karena kalau Jakarta beda banget pola hidupnya. Karena menurut gue kalau dibilang Jakarta kota bebas, gue bilang bohong sih. Jakarta itu kota jahat. Karena menurut gue Bali itu kota bebas. Dalam artian bebasnya kan ada batasannya. Kalau di Bali tetap ada batasannya dan tetap ada rambu-rambunya, kita harus ngapain kalau di Bali. Karena kan lu tahu sendiri, kalau di Bali kan adat istiadatnya kental gitu. Kalau di Bali kita kan percaya sama namanya karma. Itu sih yang beda banget, gaya hidupnya beda banget. Percaya nggak percaya, kalau di Bali itu karmanya cepet sih. Yes, kayak udah kayak jet ya. Ketika lo doing something bad gitu di Bali, ya sehari 2 hari atau seminggu kemudian udah langsung cus gitu. Cus, langsung nyampe ke tempat lu. Itu sih ya. Ya begitulah kehidupan zaman sekarang. Lanjut nih, pertanyaan terakhir nih, Kar. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang mau gue tanyain itu adalah, menurut lu nih, kalau misalnya kita nih yang udah ya, ini untuk gue tekanan lagi nih yang nonton video ini nih, sebenarnya ini video untuk 17 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang nonton video ini, tolong di skip video yang lain, jangan video ini, karena gue pengen ngebahas ini karena kita penting kan ngebahas ini. Dalam artian banyak pandang orang kan beda-beda nih tentang dunia dewasa itu seperti apa, karena banyak banget. Kalau mungkin lu sekarang gue sih mikirnya kayak gini sekarang. Kalau dulu nih kita masih kecil,
pengen banget namanya kita dewasa, ya nggak lu? Tapi kalau udah kita dewasa, pengen banget kita kecil, kayak mikir hidup apa-apa. Iya. Yes, karena buat gue yang, aduh waktu kecil tuh tinggal minta uang, lu tinggal jalan-jalan, tinggal main sama temen lu sekarang harus nyari duit sendiri, duit lu habis itu rasanya sayang banget kalau dihabisin, padahal lu kerja keras selama ini, gitu kan. Kalau misalnya sekarang gitu yang gue rasain. Iya. Dan sekarang Curhat ya, tiba-tiba curhat. gila banget sih hidup Jakarta tuh, gila makan aja, mau makan enak aja bisa hampir. Gue tuh pernah waktu gue di Jakarta ya, yang gue bilang sebelumnya, ikut sekolah pemerintahan gitu kan. Tes pemerintahan, gue kan lulus di Bali itu, terus ke Jakarta gue sebulan. Nah, gue itu di sana pernah makan nasi uduk di Jakarta. Besoknya enggak, nanti malam itu malah gue sakit perut dan gue nggak bisa ikut tes, cuy. Gue sialan gue gitu. Itu sih, jadi gue sampai sekarang agak sedikit trauma makan nasi uduk. Oh, I see. Iya, karena pada saat lo makan nasi uduk, dan pada saat itu gue kan besoknya tes ya, apalagi tes fisik kan, lo tau tes fisik tuh harus lo lari lah, apalagi itu. Itu tuh H-1 tuh pas malamnya, waktu malam itu gue sakit perut dan gue nggak bisa apa-ngapain. Tapi untungnya gue tiduran dan tebus sih. Cuma ya akhirnya sampai sekarang gue nggak terlalu suka makan nasi uduk gara-gara itu. Tapi di Bali susah mah cari nasi uduk ya. Iya susah sih. Ada 1-2 doang sih yang mungkin kalau di Bali. Gimana pertanyaan lu? Next pertanyaan terakhir. Kalau menurut lu nih, ini kan banyak banget terjadi di dunia, di Indonesia, di dunia lah ya. Kalau menurut lu nih, cinta satu malam itu enak nggak sih, Kak? Enak. Masuk kali kejujuran. Ya kita nggak pungkiri ya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu semalam, ya enak pasti. Maksudnya gini, logikanya kita sebagai manusia perlu yang mana kebutuhan biologis. Yes. Ketika kita perlu memerlukan kebutuhan biologis, kita melakukan hal cinta satu malam dengan siapapun itu yang sama-sama suka intinya ya. Ya, tapi gue dengan gue sungkan ngomongnya, sialan gue sungkan ngomongnya. Ketika kita melakukan cinta satu malam, ketika kita melakukan cinta satu malam, kita tahu kaidah batas-batasannya. Kita harus melakukan namanya safe sex. Oh, safety sex. Yes. Iyalah, lo siapin kondom 5 pak. Lu. Wow. 5 pak 10. Kok menurut lu fine aja ya kalau cinta satu malam? Sebenarnya itu nggak fine sih. Sebenarnya itu nggak. Kalau menurut gue itu sebenarnya nggak bagus ya. Tapi kok menurut lu itu sama. Menurut lu nih, kalau misalnya lu bilang nggak bagus, tapi kalau misalkan banyak banget nih, kalau kita si perempuannya juga mau, kita juga mau, dan perempuan juga mau satu malam, terus bagaimana? Ya kita melakukan. karena gini Kak, gue punya teman nih, ya kita nggak usah sebutin lah temen namanya siapa gitu ya. Dia janjian ketemuan gitu loh, ketemuan di lapangan, terus ternyata diajak Iya, aku tahu itu siapa. Iya, kok ngajar banget tuh. Ngajak ketemuan sehari di lapangan, dijemput, habis itu diajak check in, udah selesai ditinggal. Kok ngajar kan tuh. Emang sama-sama enak kan, mau dia gitu loh. Gue punya teman tuh, nggak usah disebutin lah ya namanya. Iya, itu siapa ya? Nggak usah disebutin lah. Itu aku tahu orang itu kok terkenal banget sih. Tapi itu kan dulu waktu masih belum masih mencari jati diri. Bukan, masih belum bisa mengontrol gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu faedahnya, kita tahu aturannya,
ya nggak apa-apa sih. Maksud gue adalah lo nggak apa-apa cerita 1 malam, cuma itu sebenarnya nggak bagus sih buat lo. Itu bakal jadi kebiasaan ketika lo nanti akan nikah, terus istri lo itu dalam periode yang tidak bisa memungkinkan untuk having sex gitu kan. Iya. Dan atau lo punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang beda dengan orang lain. Iya, Itu benar, bisa benar, menjadi benar. efek. Ya, itu bisa menjadi efek ketika lo terus-terusan untuk cerita 1 malam gitu kan. Mungkin lo pengen, gue mau coba dengan wanita yang A gitu kan. Wah, kalau gue pengen coba dengan wanita yang agak sedikit besar badannya dan sebagainya, coba gitu kan. Itu akan menjadi kebiasaan lo nanti gitu. Sebenarnya cerita 1 malam itu tidak bagus. Ya gue tekankan itu tidak bagus. Nanti efeknya akan berkepanjangan. Iya, benar, Ketika lo benar, benar. nikah, ya ketika lo nikah, itu akan kebawa sih. Jadi Iya. ya cukup sekali aja, seperti namanya 1 malam saja, tidak ada malam-malam berikutnya. Karena kalau malam-malam berikutnya bahaya, Sebenarnya, coy. sebenarnya itu bahaya banget. Sebenarnya itu dari segi medis itu bahaya. Terus finansial itu Mm-mm. juga bahaya. Jadi duit lo yang lo harus pakai nabung atau investasi gitu kan, duit lo selalu lo sisakan untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Benar, benar, Terus benar. kedua, kita nggak tahu dengan siapa kita berhubungan seks gitu kan. Ya, even kita memakai kondom gitu kan kita kalau misalkan jelek-jeleknya sih gitu kan, bocor atau gimana kan kita nggak tahu ya. Tinggal Ya gitulah ditempel. pokoknya. Karena nggak tubles gitu. Jadi pokoknya itu sebenarnya nggak boleh, jangan terlalu sering-sering kalau menurut gue. Kalau Ya, misalnya memang, di jadwal lah seminggu sekali gitu lah ya. wah itu sering banget cuy, sialan lo. Iya, Gak iya, bagus iya, sih. iya. Akan jadi Benar, benar, kebiasaan benar. lo, akan terus-terusan. Ketika lo udah nikah lo bakal menjadi mencari, lo akan menjadi hunter, pemburu. Benar, benar, benar. Oke, Gitu. Kar. Nih Ya jangan. yang sekarang nih mungkin gue juga mau tekenin, kan kita udah habisnya udah mau closing, cuman yang closing ini gue mau ngebahas tentang eh sebenarnya biar teman-teman tahu nih, misalnya kayak teman-teman semua tahu gue dan Oscar itu orang yang paling namanya anti narkoba, paling anti namanya narkoba, karena gue juga meskipun gue tatuan suka minum, Oscar juga dia suka minum, dia juga ya banyak lah yang dia lakukan, kenakalan dia yang nggak usah disebutin lah ya, ntar kedoknya dia kebuka bahaya, kasihan. Ntar fansnya pada hilang. Maksudnya gue sama Oscar Jangan. pun orang yang paling anti juga sama narkoba. Makanya si Oscar pun juga tahu gitu, maksudnya kayak gue tuh paling marah kalau misalnya punya teman ataupun siapa yang menggunakan barang haram itu gitu. Maksudnya ya apalagi kan banyak kan sekarang orang-orang yang udah ya masih SMP SMA udah menggunakan itu. Jadi ya lu lah kasih pesan dan pesan tentang buat generasi muda sekarang untuk jangan pakai narkoba, terus uh, jangan berhubungan seks kalau belum waktunya, damatnya belum waktunya itu belum 17 tahun ke atas. Itu lu kasih dong, maksudnya kayak motivasi, bukan motivasi sih, maksudnya kayak arahan buat mereka tuh, mereka harus bagaimana sih saat mereka pingin melakukan hubungan itu tapi belum waktunya, mereka harus ngapain dan mereka harus ngelakuin apa sih gitu kalau misalnya mereka saat lagi uh, pingin kayak gitu. Dan juga pacaran positif, pacaran satu seperti apa. Saya persilakan Pak Oscar membicara. Oke, saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Kayak putri Indonesia ya. Jadi kalau menurut gue ketika lo masih belum bisa berhubungan seks gitu kan Yes. karena umur dan karena lo masih sekolah gitu, banyak-banyakin lah berkegiatan dan bersosialisasi. Jadi gue sempat baca beberapa artikel bahwa ketika lo banyak bersosialisasi, banyak ketemu orang, terus banyak kegiatan, itu akan menghilangkan pikiran lo untuk berhubungan ke sana. Yes. Gitu. Apa namanya? Ketika lo memang bukan, ketika lo adalah orang introvert gitu kan, buatlah diri lo adalah introvert mungkin, dalam artian orang introvert itu kan dia mempunyai waktu sendiri ya.
Yes. seperti baca buku sendiri, terus apa-apa sendiri gitu kan. Itu sebenarnya bisa jadi hal yang bagus buat dilakukan untuk menghindarkan pikiran-pikiran berhubungan seks belum waktunya gitu. Kalau misalkan lo punya komunitas atau lo punya teman-teman lo ajak kumpul, lo bisa ikut bergaul di sana dalam artian komunitas positif ya. Ikut Ya, banyak benar. kegiatan, ikut banyak ngobrol-ngobrol gitu kan, bertukar pikiran. Sebenarnya itu hal yang bagus buat lo di umur-umur pada saat masih mencari jati diri kayak 16, 17 tahun atau 18 tahunan gitu kan. Itu bisa jadi peluang lo kalau misalkan udah lulus SMA atau SMK, ketemu banyak orang, terus mencari lowongan kerja, itu bisa jadi hal yang positif buat lo gitu kan. Itu sih banyak-banyak kegiatan. Terus kalau misalkan pacaran sehat itu sebenarnya sih tergantung orang ya. Iya, kalau menurut gue pacaran sehat itu tidak perlu yang namanya kita harus berhubungan seks gitu. Benar. Kalau gue dulu pacaran sehat waktu SMA itu dengan sorry, dia ekstrakurikuler. Jadi ketika lo SMA kan banyak banget kegiatan klub atau ekstrakurikuler yang lo ikutin gitu kayak itu. Jadi salah satu pemicu ketika lo datang, wah pacar gue datang nih di situ gitu kan, gue ikut gitu. Jadi lo sekalian Sebagai untuk pacaran, motivasi ya. sekalian untuk motivasi, sekalian pacaran, terus sekalian untuk kegiatan sekolah gitu. Iya. Tapi kalau misal lo tapi kalau misalnya udah kerja gitu kan, udah punya penghasilan sendiri ya, lo tau lah ya kalau pacaran satu kayak gimana. Saya lo udah gede, lo bisa cari kerja sendiri, bisa jalan sendiri, lo tau kayak gimana pacaran. Kayak gue pacaran sehat ya gitu. Iya benar. Sehat. Setuju. Percaya gue kan. Terus yang Itu terakhir nih yang terakhir tentang narkoba. Menurut lu narkoba tuh bagaimana? Harus kita tuh sebagai generasi muda tuh bagaimana gitu? Karena kalau menurut gue lu tahu sendiri kan kalau gue tuh pengen anti sih sama narkoba tuh. Oh, kalau menurut gue anak-anak muda sekarang, ya sekarang itu kan zaman digitalization, ya. Orang-orang bilang itu adalah kaum Z kalau nggak salah. Gue lupa Z tuh kepanjangan apa ya. Pokoknya kita adalah kaum Z. Banyak informasi kita dapat ataupun banyak hal yang bisa kita lakukan untuk zaman-zaman sekarang. Internet kita bisa cari informasi dari Google, terus misalkan kita mencari internet di mana aja bisa gitu. Ya ketika lo mencari sesuatu yang baru, lo pasti pengen tahu, lo pasti pengen cari tahu sesuatu yang baru itu seperti apa. Sama halnya ketika lo masih muda, masih sekolah, lo tidak tahu narkoba kayak gimana, lo pasti cari-cari tahu di Google atau googling lah ya di internet. Banyak-banyak lah cari informasi yang positif di internet. Banyak kok hal yang positif yang lo bisa lakukan. Yang bisa lo cari, informasi yang bisa lo cari di internet gitu, mengenai narkoba gitu kan. Ketika lo udah baca, lo pasti tahu caranya untuk tidak menggunakan narkoba. Iya benar. Sebenarnya sih baik pemerintah maupun swasta itu sudah banyak melakukan seminar-seminar, kegiatan-kegiatan sekolah-sekolah, terus event-event yang bertemakan mengenai pencegahan narkoba gitu kan. Sekarang dari diri kita sendiri sih mau nggak kayak misalkan bekerja sama dengan pemerintah dan juga swasta untuk mencegah yang namanya penyebaran narkoba. Iya benar banget sih, karena kan itu bahaya banget ya buat generasi muda. Kalau semua narkobaan, generasi muda bisa habis mau jadi apa coba Indonesia ini gitu. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh dimulai dari keluarga loh. Yes, benar. Bener. Kalau misalkan memang keluarga lo cuek gitu kan, otomatis ya nanti gue nggak bilang ketika keluarga lo cuek anaknya nggak bagus ya. Cuma ketika keluarga lo cuek gitu kan, lo pasti mencari informasi itu dari teman dekat. Ya kalau teman dekat lo bagus, yang positif itu. Kalau teman dekat lo yang brengsek, Iya, benar. jadinya brengsek gitu. Benar, Jadi keluarga sih yang setuju harus sih. keluarga yang benar-benar harus ditekenin dan harus menjadi motivasi di anak. Wah, bijak banget gue hari ini. Oke. Thank you lo Kar udah ada waktu buat hari ini buat podcast. Gue
Sebenarnya sudah hari apa ya, kita janjian hari, maunya hari Rabu, Kamis. Selasa, Oh, Selasa ya, Selasa. Yaudah Selasa dulu terus dulu. Rabu, Kamis, Rabu. Jumat. Akhirnya. Akhirnya hari Sabtu gue dikasih kesempatan buat Oscar bisa ya sharing-sharing sedikit lah tentang seks, karena gue Boleh, tahu boleh. Oscar ini orang yang mengerti tentang seks. Gua sih Dia enggak begitu. soalnya Enggak. soalnya soalnya Oscar ini gini, asistennya dokter Boyke. Gua lah. Gue cuma sebatas pengalaman teman-teman sih. Hmm, Pengalaman teman-teman yang di Jakarta. Ya lu bang, berarti. bangke. Kok gue coba bayangkan, gue lo anak baik, lu bilang yang enggak lu. Salah besar lu. Gue Alah, baik banget, Kar. Emang gue ada tampang-tampang jahat. banyak. Dari atas sampai bawah tanpa lo jahat. Oke oke lah, udah jam sekian, Kak Sandu ntar pulangnya malam, Kar. Udah jam Kamu sekarang jam besok dua gue belas di libur sini, berarti situ jam 1 kan ya? jam 1. Jam 1 benar-benar. Dan Demi terakhir demi nih, Michael sebenernya, Tan. Yeah. wes. Kok gue di radio dulu namanya siapa ya? Eh, eh, Mickey. Miki, Mickey. Miki, 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 Mickey. Mickey. Miki Mouse. Terakhir nih, Kar, sebutin dong Ah. Instagram lu, mungkin orang kan pengen nonton lu, pengen tahu lu nih, siapa tahu adanya Oh ntar sama ya, lu kan. Instagram gue @thegusadi. THEGUSADHI. Yes, kalian bisa follow guys, Nanti bisa Instagramnya. follow. Nggak tahu lo bisa taruh di mana, lo bisa taruh di sini. Ntar aku tulisin deskripsi di bawah. Kalian bisa follow Oscar. Dia tuh penyiar di Bali, dulu di FBI, terus kan Sekarang ganti di di Menara. Menara FM. Itu berapa sih gininya kalau di Bali? Lupa gue, Menara 10 10 102,8. 102,8 guys. Jadi kalian kalau misalnya malam-malam yang siaran, kalian bisa request lagu galau-galau kan yuk. Kalau Menara nerima telepon nggak sih sekarang? Masih nerima? Lima loh Oh, masih. masih nerima telepon, jadi kan bisa telepon, kalian Ya bisa ngebahas dong. juga. Tapi kalau di radio jangan ya guys, jangan bahas seks ya guys, bahaya. Ntar si Oscar dipecat. Itu sih. Ya Allah. Ya gitulah, thank you lo Kar, udah ada waktu Sip. buat hari ini. Thank you banget. Hari ini gue Terima mau, kasih banget. mungkin hari ini gue bakal langsung edit, jadi gue lembur, gue edit, ntar hari Senin mungkin up sih videonya. Iya gak? Iya. Cie. Siap, siap. Gue tunggu pokoknya lo di Bali ya. Siap. Gue rencana sih Desember, Kar. Maunya ke Bali Halo, gitu. lo rencana-rencana doang, nggak Enggak, bener-bener. jadi-jadi. Karena kan COVID nih. Kemarin gue kan mau pulang-pulang ke gini kan, pas Lebaran tuh mau ke Bali. Cuman nggak, Mhm. ternyata COVID nggak bisa. Makanya sekarang kita nunggu nih kabar. Katanya kan Juni atau Juli udah agak mulai normal. Mungkin ya Desember sih. Semoga Desember sih ya. Mudah-mudahan sih Juni, Juli, Agustus sudah mulai adem ya COVID nih, kita bisa tanganin ya. Karena kan wah gila banget sih COVID nih. Ngancurin perekonomian Indonesia, ngancurin juga orang-orang yang, gue gue kasihannya sih sama yang pekerja-pekerja kaki lima itu, yang mereka harus cukupin keluarganya, makanin, tapi ternyata COVID ini kan mereka harus stay at home jadinya gitu loh. Itu aja sih. Oke Sebenarnya lah. yang bisa kita lakukan adalah inovasi sih. Yes, benar. Benar banget. Benar banget Pak Oscar, saya dukung Anda untuk di Pilgub. Gak ada yang milih kalau kayak gitu. Calon PNS, Udah. PNS. Amin. Ya udah Oke itu lah, aja. ya udah. Thank you ya Kar, thank you Baik, waktunya. udah. Sip. Next kita ngobrol lagi ya. Jadi lu harus ke Oke. Bali ya, bikin tik. Siap, siap. Ntar kita bikin video Sip. langsung di Bali Bye-bye. ya. Oke, bye bye. God Siap. bless you. Bye. God bless Yuk. you.